Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minadh dhahab wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'am wal harth, dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam lisani yafqahu qawli. Bapak, Ibu, Saudara pemirsa kajianmu, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan nikmat yang begitu besar kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih dipertemukan kembali bulan puasa tahun 1443, dan mudah-mudahan kita bisa melaksanakan sampai di ujung bulan Ramadan. Amin. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW beserta keluarga, sahabatnya dan umatnya, dan mudah-mudahan syafaatnya terlalu terlimpahkan kepada kita semuanya, baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Bapak, Ibu, Saudara kajianmu, pemirsa kajianmu, perkenalkan kami Ibu Susan Saadah selaku pengurus Pontrenmu Babul Jannah SMK Muhammadiyah 1 Salam ikut menyemarakkan dalam rangka bulan Ramadan ini, dan khususnya kajianmu di Kabupaten Magelang. Pada kesempatan kali ini, tema yang akan kami sampaikan adalah fitnah syubhat dan syahwat. Allah menjadikan kehidupan dunia ini sebagai ujian bagi manusia. Begitu pula adanya anak, istri, kedudukan, jabatan, kekayaan, semuanya itu adalah ujian bagi kita selama kita menjalani kehidupan di dunia. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 14, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minadh dhahab wal fiddah wa khailil musawwah wal an'am wal harth. Dijadikan pandangan manusia kecintaan kepada hal-hal apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak, jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah tempat kita kembali. Bapak, Ibu, Saudara pemirsa kajianmu, di dalam ayat tadi disebutkan bahwa fitnah yang utama adalah fitnah wanita. Sungguh wanita sangat berbahaya dan dahsyat godaannya, sebagaimana disampaikan sabda Rasulullah, ma talaqtu ba'di fitnah hiya adarru ala rijal minan nisa. Tidak kutinggalkan sesudah matiku suatu fitnah atau ujian yang lebih berbahaya bagi laki-laki dari fitnah wanita. Muttafaqun alaih. Betapa bahayanya fitnah wanita ini. Betapa banyak saat ini wanita-wanita berpakaian tetapi hakikatnya telanjang. Wanita-wanita berjilbab tetapi belum sesuai dengan syariat Islam, sehingga menguji keimanan seseorang, terutama lawan jenisnya yaitu laki-laki. Maraknya syahwat di mana-mana dan gencarnya syubhat. Dan ingat bahwa banyak tokoh-tokoh, pemimpin-pemimpin yang hancur dan jatuh karirnya hanya gara-gara wanita. Di sisi lain, wanita mempunyai sifat mudah mengeluh, selalu menuntut
suka membicarakan orang lain atau ghibah, kurang pandai berterima kasih kepada suami. Seorang istri yang kurang puas terhadap kondisi ekonomi sosial sehingga mendukung suaminya, seringkali tidak sabar mendesak suaminya untuk melakukan korupsi, berkhianat, dan tindakan maksiat lainnya. Na'udzubillahi min dzalik. Bapak, Ibu, Saudara pemirsa kajianmu, maka dari itu Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa memilih wanita-wanita yang solihah, karena wanita yang solihah adalah perhiasan dunia. Sebagaimana sabda Rasulullah, ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atus solihah. Dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang solihah. Oleh karenanya, maka kita dianjurkan membentengi anak-anak kita, istri-istri kita, saudari-saudari kita untuk menutup auratnya dan menjaga kehormatannya agar kelak menjadi wanita-wanita yang solihah. Amin, amin, ya robbal alamin. Ujian yang kedua adalah ujian anak. Anak dapat membutakan orang tua dari kebenaran. Demi anak, orang tua rela mengorbankan keimanannya dan kejujurannya. Dan kadangkala orang tua terjebak bermalas-malasan dan enggan taat kepada Allah. Kadang pula bakhil, kemudian tidak mau bersedekah, bahkan tidak mau berzakat. Kepentingan sang anak dijadikan alasan ataupun kemalasan-kemalasan dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana dalam surat At-Taghabun ayat 15, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah lah pahala yang paling besar. Kemudian juga disebutkan sabda Rasulullah, al-waladu mahzanatun majbanatun majhalatun mubholatun, bahwa anak itu dapat mendatangkan kesedihan, rasa takut, kebodohan, dan kebahilan. Hadis riwayat At-Tabrani. Maka wajiblah kita sebagai orang tua mendidik anak-anak kita agar menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Sebagaimana yang ada dalam kedudukan Al-Quran, bahwa anak ada 4 kriteria. Yang pertama, anak dijadikan kita sebagai zinah atau perhiasan. Kemudian anak dijadikan kita cobaan. Kemudian yang ketiga, anak dijadikan kita adalah permusuh atau musuh. Dan yang keempat adalah anak dijadikan kita qurrata a'yun, penyejuk hati. Tergantung bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Apakah anak-anak kita akan menjadi zinah, cukup zinah saja, atau bahkan aduun, musuh kita, atau bahkan cobaan. Dan yang paling kita benarkan adalah anak dijadikan kita adalah qurrata a'yun atau sebagai penyejuk hati. Sebagaimana kita dianjurkan setelah sholat selalu berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bapak, Ibu, Saudara pemirsa kajianmu, ujian atau fitnah yang ketiga adalah harta. Ketahuilah bahwa fitnah harta ini adalah merupakan awal kebobrokan akhlak manusia. Karena banyak orang menimbun harta, mencari-cari harta dari siang sampai malam, malam sampai pagi, namun mereka tidak kenal waktu dan bahkan melalaikan akan adanya Allah Ta'ala. Mungkin Bapak Ibu bisa ingat tentang kisah Qarun, yang dia adalah banyak menimbun harta sampai dia angkuh dan sombong, dan dia mempunyai anggapan bahwa yang ia dapatkan adalah dari dia sendiri, bukan dari Allah Ta'ala. Kemudian dalam hadis disebutkan, inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Tiap umat mempunyai cobaan dan ujian sendiri-sendiri, dan fitnah cobaan umatku adalah kekayaan harta. Riwayat Tirmidzi. Itulah 3 tadi
fitnah atau ujian yang ada dalam diri kita sebagai manusia, yaitu tentang wanita-wanita, kemudian anak-anak, dan yang ketiga harta. Namun Bapak Ibu, pemirsa kajianmu, selain fitnah syahwat, ada fitnah yang lain yang tak kalah berbahayanya. Apa itu Bapak Ibu? Yaitu fitnah syubhat. Fitnah syubhat adalah ujian yang ditimbulkan karena kesamaran halal dan haramnya. Hal ini sering menimpa kepada kita yang telah belajar dan menimba ilmu, akan tetapi baru sedikit dan tidak amanah terhadap ilmu itu sendiri. Dengan ilmunya yang minim, ia merasa telah mengetahui din Islam, tetapi dalam memahaminya ia seenaknya saja. Dia tidak mau dibetulkan dan tidak mau dipengaruhi oleh orang lain akan masukan-masukan yang benar. Sehingga pada saat yang halal dikatakan haram, yang sunnah dikatakan bid'ah, ia menjadi fitnah bagi orang lain. Akibat dari fitnah syubhat adalah taklid. Taklid adalah mengikuti orang yang tanpa ilmu. Taklid yang tidak diperbolehkan adalah mengikuti nenek moyang, adat istiadat yang mereka tanpa ilmu. Tetapi taklid yang diperbolehkan adalah taklid kepada Allah dan Rasulnya, ataupun mungkin taklid kepada seseorang yang dia konsekuen selalu terus menerus taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah, laisa ahadum ba'dan nabi illa yu'khadhu min qawli wa yutraku illan nabi. Tidaklah seorang pun sepeninggal Nabi yang patut diikuti perkataannya dan ditinggalkannya, kecuali perkataan Rasulullah harus diikuti semuanya. Bapak, Ibu, Saudara, pemirsa kajianmu, mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk keluar dan lepas dari fitnah, syubhat dan syahwat ini. Ditunjukkan sejelas-jelasnya bahwa yang halal adalah halal, yang haram adalah haram, sehingga kita mudah untuk membedakannya. Mudah-mudahan kajian pada hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Aqulu qouli hadza astaghfirullahi walakum walisail muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.